Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ista Aprilia, Stambuk A241-19071 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas awal atau tugas pendahuluan dari praktikum fisika modern. Nah, adapun percobaan yang akan saya jelaskan yaitu percobaan 3, yaitu penentuan nilai EM aparatus. Nah, oleh karena itu marilah kita simak pengertian dan prinsip kerja pada alat yang akan digunakan. Baiklah, sebelum kita mengetahui apa saja prinsip kerjanya, di sini saya akan menjelaskan pengertian EM aparatus itu sendiri. Nah, jadi EM aparatus adalah yang dirancang untuk mengetahui sifat-sifat medan magnet yang ditimbulkan oleh kumparan Helmholtz sekaligus untuk menentukan nilai E per M aparatus. Kumparan Helmholtz ini digunakan agar medan magnet yang dihasilkan itu seragam. Nah, untuk prinsip kerja dari E per M aparatus sendiri, yakni ketika katoda dialiri arus listrik, katoda tersebut akan berpijar karena tumbukan elektron-elektron di dalamnya, sehingga dapat menyebabkan elektron dari katoda tersebut loncat dari elektron dan memasuki daerah medan magnet dari kumparan yang dialiri arus listrik. Nah, jika arah kecepatan elektron tersebut tegak lurus dengan arah medan magnet, maka elektron tersebut akan bergerak melingkari di dalam tabung katoda, sehingga gaya magnetik memberikan gaya sentripetal yang diperlukan agar terjadi gerak melingkar. Nah, di sini itu hukum yang berlaku pada percobaan penentuan nilai E per M aparatus ini yaitu hukum Lorentz. Nah, bunyi hukum Lorentz sendiri itu berbunyi bila penghantar berarus diletakkan di dalam medan magnet, maka pada penghantar akan timbul gaya. Jadi, gaya Lorentz ini adalah gaya yang dialami oleh kawat berarus listrik. Nah, baiklah teman-teman, adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini, yaitu yang pertama ada E per M aparatus, kemudian ada power supply yang tegangan tinggi, kemudian power supply yang tegangan rendah, kemudian ada kabel banana yang berwarna merah dan juga hitam, kemudian yang terakhir adalah alat multimeter 2 buah. Nah, untuk E per M aparatus sendiri itu digunakan untuk menentukan perbandingan muatan elektron dengan massa, dan kabel penghubung secukupnya digunakan untuk menghubungkan multimeter dan power supply ataupun alat E per M aparatus ini dalam satu rangkaian alat. Prinsip pengukuran E per M adalah sebagai berikut, di mana sebuah sinar elektron pada awalnya kan dipercepat oleh tegangan V mempercepat sehingga dikenal dengan kecepatan elektron, dan berpedoman pada lintasan melingkar dengan medan magnet yang diberikan oleh dua kumparan Helmholtz seperti yang saya sebutkan tadi ya, yang pertama. Nah, kemudian medan magnet B ini di lokasi tabung vakum bola, di mana elektron itu bergerak kira-kira tegak lurus terhadap badan kumparan atau pesawat kertas. Nah, hal ini menyebabkan gaya magnet itu untuk bertindak atas elektron yang menuntun mereka di jalan melingkar yang tegak lurus terhadap medan magnet yang di tengah-tengah antara dua kumparan magnet. Kemudian untuk alat praktikum berikutnya yaitu multimeter 2 buah. Di sini multimeter ini ada amperemeter dan juga voltmeter. Nah, di sini itu digunakan untuk mengukur besarnya tegangan ataupun arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, untuk berikutnya alat yang digunakan berikutnya yaitu power supply 2 buah. Nah, di sini power supply 2 buah ini, di sini ada tegangan tinggi dan juga ada tegangan rendah ya teman-teman. Nah, di mana ini digunakan sebagai
sumber arus yang digunakan untuk mengaktifkan rangkaian. Nah, pada percobaan ini itu menggunakan dua buah power supply. Kan tadi dua power supply ya, yaitu power supply yang tegangannya tinggi dan juga power supply yang tegangan rendah. Nah, pada power supply yang bertegangan tinggi itu akan menjaga dan mengatur tegangan atau daya yang masuk ke perangkat beban yang dialiri oleh power supply tadi, yang khususnya pada arus DC ya, pada arus AC ya, maaf, pada arus AC. Nah, sedangkan pada power supply yang bertegangan rendah itu akan menjaga dan mengatur tegangan atau daya yang masuk ke perangkat beban yang dialiri oleh power supply yang khususnya pada arus DC. Nah, jadi untuk yang tinggi itu arus AC, untuk yang tegangan rendah itu arus DC. Nah, untuk alat dan bahan yang terakhir itu adalah kabel penghubung atau kabel banana ya, tadi kabel banana dua buah yaitu warna merah dan juga warna hitam. Nah, di sini fungsinya itu sebagai menghubungkan komponen rangkaian seperti biasa, yaitu menghubungkan komponen pada rangkaian. Oke. Nah, baiklah, karena saya sudah menjelaskan apa itu mengenai E per M aparatus dan juga prinsip kerja pada alat dan bahan yang digunakan, maka saya akan mengakhiri video pembelajaran kali ini dan kita akan berjumpa di lain waktu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.